Hi everything. Jadi kami kayak mau lanjutin ceritanya minggu lalu kan aku udah ada janji tentang cerita pengalaman kami kerja di rumah sakit. Nah jadi ini ada temen aku. Hai guys, aku Gusti. Nah jadi kami kan dulu tuh nggak pernah sih, dia masih kerja di rumah sakit juga sampai sekarang. Jadi kami tuh dulu sering ngalamin hal-hal di rumah sakit gitu. Karena kan memang kita nggak bisa pungkiri kalau di rumah sakit kan memang ada kayak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar. Karena kan memang rumah sakit kan auranya memang agak masih serem kan. Jadi kalau pengalaman pribadi kau sendiri kayak mana yang pernah dialami? Kalau aku, jadi kayak pernah masuk malam gitu kan. Jadi kan masuk malamnya tuh berdua. Dan dia itu masih sendiri waktu tapi itu. Yang sekarang ini, bukan sekarang sih, kemarin aku sempat masuk malam itu, aku bener-bener masuk berdua, satu sama anakku. Ceritanya nih, dia lagi tidur dan aku lagi plating kayak biasa. Nggak tahu kenapa, terus dari tempat dia tidur itu ke tempat pintu nyentir itu ada yang lewat. Tapi itu bener-bener lewat kayak orang lewat, mukanya mirip sama teman aku gitu. Jadi dia kayak bener-bener kayak keluar gitu dari pintu tempat dia tidur, ruangan tempat dia tidur, dan ini ruangan itu ruang cuci piring. Nah notabene itu kan sebelah-sebelahan gitu kan. Iya, sebelah-sebelahan. Jadi kayak bener-bener lewat gitu. Jadi gini kan posisinya ini office, ini kayak tempat cuci piring, terus platingnya itu di luar office. Nah, terus ini aku plating, terus di sini tuh kan otomatis mataku ini kan nengoknya ke sana nih. Ke sana nih ke sana. Terus ya udah, jadi waktu aku plating dia kayak bener-bener lewat dari pintu, ya lewat itu aja, tapi lewat itu nggak cepet. Kalau biasa kan kalau yang atau bakul kayak gitu kan, kayak sekelebat ya. nah sekelebat. Ini tuh jalan, bener-bener jalan, tapi nggak ngeliat ke aku dia. Oh ini literally dia tuh kayak orang lewat biasa, bukan. Aku kira cuma kayak bayangan Iya, sekelebat, gitu, kayak, dan itu kayak aku kira cuma kayak yang lewat. Jadi ini dia berarti keluar dari ruangan, jalan kayak biasa. keluar kayak, tahu nggak sih kalau kalian kayak ada orang yang ngigo terus jalan. Nah, tapi bener-bener bangun kan. Tapi ini ya bener-bener jalan kayak gitu. Ya udah, aku ya santai aja sambil nyanyi. Rupanya handphone aku bunyi itu. Jadi kan aku otomatis masuk ke ruangan itu kan. Pas masuk ke ruangan itu ternyata temen aku itu ya masih tidur, Kak. Agak serem ya, apa aku nggak pernah sih kayak gitu. Dan langsung seketika aku nggak berani keluar lagi. Dan aku langsung bangunin kawan aku itu untuk ngawanin aku lighting gitu sih. Itu bener-bener kayak pengalaman, aduh kayak mana ya, bilang serem ya pasti serem kan. Cuma kayak ya pengalaman aja, namanya juga kerja di rumah sakit kan, otomatis kayak gitu itu ya bener tadi kayak dibilang sama Fauji kan, pasti ada kayak gitu. Tapi kalau aku sih enggak, kalau itu sih memang menurut aku udah parah, karena waktu zaman aku tuh paling waktu kami awal-awal masuk ke rumah sakit itu kan memang rumah sakitnya kan waktu itu rumah sakit baru, jadi kami kan masih karyawan baru juga, dan memang itu kan bangunan lama gitu yang digunain, kayak memang udah nggak lama ditempati, baru diperbarui itu jadi rumah sakit. Aman kami yang paling pertama sih kalau aku waktu itu yang agak seremnya sih waktu masih awal-awal kan memang masih baru, jadi kayak masih perkenalan gitulah mungkin sih penunggunya kan. Oke, jadi tambahan flashback sebentar. Jadi sebelum aku yang dinas malam pertama kali itu, sebenarnya udah ada teman aku yang duluan yang udah mencalonkan. Kami kan dulu bertiga dan satu orang teman kami itu mencalonkan diri untuk dinas malam terus-terusan. Namun sampai malam kedua dia tuh udah nggak kuat dan langsung mengundurkan diri dari dinas malam, dan dia minta dinasan ketiganya, dia tuh minta dinasan biasa atau siang atau pagi gitu. Jadi kamilah yang menggantikan dia lagi. Kami nggak tahu dia mengundurkan diri gara-gara apa dari dinas malam itu, cuman ya mungkin dia nggak pernah mau cerita, cuman karena dia mungkin gengsi untuk cerita karena dia ketemu sama sesuatu sewaktu dia dinas malam itu. Jadi waktu zaman aku itu, waktu kami lewat itu kayak sering dipanggil kalau waktu Jami. Jadi kayak panggil, kalau dia kayak waktu kami lewat tuh kayak masuk ke kayak ada hey gitu, sumpah itu aku betulan dengar dan itu suaranya cowok. Itu cowok, itu yang pertama. Sebenarnya kami kan dinasnya berdiri sendiri, cuman kan waktu itu karena kami masih agak takut sama aura rumah sakit juga. Siapa sih yang gak takut rumah sakit? Jadi kami kayak selalu teman-temanan sama temanku satu lagi. Jadi waktu pertama kali aku masuk, dia aku sebenarnya takut, cuman kayak stay cool, abis itu tetap udah sampai pintu ya lari. Semua orang tuh kayak gitu. Karena kita kayak siapapun kalau ngeliat kayak gitu atau denger gitu pasti nggak mungkin langsung lari, pasti kayak ya udah santai biasa dulu, kalau udah jauh baru. Itu kan posisinya di kitchen. Nah waktu setelah aku ada di kitchen, karena ada kejadian itu aku diam aja, aku nggak mau cerita sama teman aku satu lagi. Aku bilang udah kau aja yang masuk sana gitu kan, karena aku takutnya waktu part dia kemasuk, dia tuh kayak di suitin juga, kayak di suite hey gitu juga. Jadi kan aku kayak nggak halu kan, karena logikanya rumah sakit itu masih baru dan memang masih sepi, dan yang jaga malam tuh, dan di daerah kami tuh di lantai paling bawah tuh memang cuman ada kami dinas tubuh 2 orang sama
ada farmasi atau bagian laboratorium tapi memang di beda area, jadi nggak bakal mungkin ada orang lain, dan itu Lebih jauh juga dari lokasi kita. Heeh. Dan suaranya itu memang di dalam ruangan kami, bukan di, kalau security itu ada di luar tapi dia ke jauh, nggak di dalam area situ, jadi nggak mungkin suaranya. Dan suaranya itu memang beneran jelas tapi itu kayak ada di suatu area gitu. Kalau waktu zaman kami sih kayak gitu. Tapi sih biasanya kalau aku sih yang lebih parah sewaktu lagi bulan Ramadan sih. Memang sih kalau menurut aku ya, kalau yang kata stigma orang-orang kalau bulan Ramadan itu kayak dikurung sih, menurut aku itu versi aku sih kalau memang di bulan Ramadan gangguannya malah lebih intens. Kayak itulah yang kemarin aku ceritain, dia tuh kayak sendoknya jatuh sendiri, dan sendoknya itu jatuh kan nggak mungkin karena sendok itu notabene di dalam panci itu kan kayak setinggi ini dan sendok itu di dalam gitu kan, jadi kan nggak mungkin jatuh kan, pasti kayak agak terganggu gitu. Dan itu memang jatuh, beneran jatuh ke bawah, kayak disenggol ke bawah gitu, kayak memang dicampakkan ke bawah gitu. Dan jatuhnya bukan cuma kayak ke bawah, jatuh ke bawah di bawah tempat dia asalnya, tapi kayak jatuh ke arah lain jauh gitu jatuhnya. Kalau aku sih biasa kayak gitu. Terus kayak ada yang lewat sekelebat bayangan, cuman aku kadang nggak terlalu peduli. Gitu. Nah, cuman aku nggak terlalu peduli tentang yang sekelebat itu, jadi aku kayak ya udahlah biarin aja kayak gitu sih biasanya. Tapi jujurnya rumah sakit kita tuh bukan termasuk rumah sakit yang serem kan? Iya, ada rumah sakit Rumah kami sakitnya tuh nggak serem sama kayak sekali. terang, nggak kayak rumah sakit yang biasa remang-remang kayak nggak jelas yang gitu kalian kan. bayangin rumah sakit Yang tuh, remang-remang. rumah sakit serem tuh sama sekali. Enggak. Rumah sakit yang kita kerja tuh sama sekali nggak serem. Ya tapi memang kebanyakan orang yang ya memang orang pasti kan notabene bilang rumah sakit itu serem, tapi kalau kami sih Iya. yang udah dari awal nggak bakal bilang itu serem, cuma memang suasananya aja yang bikin Karena serem. itu tadi sih, karena kan itu bekas hotel juga, terus Hmm. kayak Bekas kalian bangunan datang tua. ke tempat baru, pasti yang otomatis yang di situ duluan bakalan sekali sama kita kan, itu pasti bakalan kayak gitu sih. Kalau dari cerita temen aku sih malah sih nggak tahu nih ceritanya benar apa enggak, cuman waktu kami awal-awal masih di situ dan masih baru, masih masa training gitu kan, itu di depan kamar mandi gitu. Oh iya. Depan, itu juga terkenal kali kan? Ya. Lebih Gitu. tepatnya kayak di depan kamar mandi perempuan. Pas kali di depan kamar mandi. Salah si kawan kita juga, dia ngintip kan? Iya, dia ngintip, salah oke, memang itu menurut aku. ngintip. Jadi menurut aku memang dia Namanya cari juga gara-gara. manusia, penasaran kan? Dia tuh kayak nampak sosok gitu, kata kalau menurut dia ya, dia tuh kayak matanya merah, mata dia tuh merah keluar gitu, terus kayak lidahnya melek panjang bertaring gitu sih. Tapi juga sering ini sih yang kayak kursi jatuh itu. Dulu kan kita sering kalau habis bersihin kantin kan kursi di iya. atas meja tuh. Kursi di atas meja. Kursi jatuh tuh sering, jadi kan kalau udah selesai lah pokoknya ruangan itu dipakai kan kursinya bakal dinaik. Itu aja tapi Di daerah sih iya, di lokasi yang sama. Lokasi yang sama juga. Kursi yang di sama. Tempat yang itu. Di sudut yang sama, di kursi itu juga yang bakal jatuh. Gak pernah beda tempat. Selalu di tempat yang sama. Selalu di tempat yang itu. Alhamdulillahnya kalau dari sekarang tuh kayak yang kayak gitu udah nggak ada. Tapi ya kayak untuk lewat-lewat gitu ya Udah biasa iya, sih, biasa. Jadi ya. kita kayak jadinya kita Udahlah. sendiri yang biasa gitu. Cuma pernah aku lagi plating, bukan lagi plating, lagi potong buah yang kau ngawanin aku, yang aku bilang itu pintu chiller. Oh iya Chiller itu. Nah kalau yang pintu chiller ini tuh logik nih ya, kami tuh lagi potong buah, agak pengap ruangannya memang, jadi kami buka pintunya. Jadi freezer besar lah pokoknya, freezer daging kan. Jadi tepat di belakang kami tuh pintunya. Jadi waktu kami lagi motong buah sambil cerita-cerita, aku nemenin dia, si pintu ini tuh kayak terbuka kan, ada kalau terbuka tuh kan suaranya kayak kletek gitu, kayak ditarik mundur gitu kan, itu pintunya kan besar jadi kayak berat, jadi kalau ditarik pasti ada suaranya gitu. Krek sama jerak gitu. Pokoknya ada suara, dan itu suara kayak terbuka. Refleks gue ngambil ke belakang gini, tapi ternyata nggak ada terbuka dan memang suara doang. Itu yang makanya kami selalu bikin heran, kenapa selalu suara gitu. Jadi kan logikanya suaranya itu nggak mungkin dari tempat lain, nggak mungkin dibuat-buat, karena memang suaranya itu suara si walk-in chiller itu, walk-in freezer. Itu kalau itu sering sih itu. Yang itu yang sering, biasa chiller kayak chiller terbanting gitu. Tapi cuman suara ya kan, Suara. tapi barangnya nggak bergerak. Kita nggak ada lihat pergerakan gitu. Kalau kita buka pintu kan otomatis pintunya itu bakalan kebuka. Bakal kan? kebuka. Ini nggak sama sekali kebuka. Suara cuma doang. Suara aja gitu. Suara Jadi itu kayak- sih yang biasa paling sering. Kalau waktu zaman kami yang waktu masih awal-awal, waktu masih masa training, malah orang cooking ya. Waktu itu pernah, waktu mereka masih masa training, memang waktu itu masih belum terlalu aktif kami bekerja di ruangan itu, cuman kayak sesekali ada perlu untuk masuk ke ruangan itu, ya udah, jadi mereka kayak mau masak, terus mereka mau keluar office, ada lewat di depan, pas di depan mata mereka gitu, kayak orang lari, bayangan putih, nggak sekelebat sih, kayak orang santai gitu lewat santai, tapi bayangan putih. Dan itu yang lihat bukan cuma 1-2 orang, banyak. Aku sempat dengar cerita juga kayak gelasnya itu kayak jatuh, tapi jatuhnya itu berdiri gitu loh.
Oh itu enggak dengar. Nah itu dia pernah cerita gitu, gasnya kayak jatuh dari atas ke bawah tuh kayak jatuh, cuma jatuhnya nggak jatuh gitu, kayak ngeflip gitu loh. Dia tetap berdiri gitu. Dia jatuh ke bawah tapi tetap berdiri. Tetap berdiri itu juga pernah diceritain sama orang itu sih kayak gitu. Ya siapapun yang di situ pasti bakalan baru masuk pasti bakalan itu. Yang baru masuk pasti bakal jumpa. Biasanya pas bakal dikasih tahu tanda lah, ada kalau kami tuh ada di sini gitu katanya. Kalau menurut tahu aja sih. Tapi nggak bakal ganggu karena menurut aku sih nggak ganggu sih. Cuma memang kayak sering kasih tanda-tanda gitu doang. Cuma yang paling ini bodohnya aku tuh kayak bener-bener itu memang salah sih. Jadi kan aku pernah sempet nonton film, bukan sih, kayak YouTube. Kan kita memang tahu nih, kita kasih, kita sebutnya kakak ya. Karena kita nggak tahu, karena kita nggak pernah sebutnya tahu kakak. Dia itu perempuan atau laki, gitu. itu pokoknya bilangnya kakak. Karena kita filmnya ya itu kakak gitu. Jadi ke ruang potong buah itu, dengan bodohnya ini aku datang ngelawan gitu loh, kayak mana kau datang kau ke sini gitu. Itu kayak bener-bener bodoh, sebodoh-bodohnya. Terus yaudah, mana kau datang kau ke sini? Allah, ini pakai bahasa aku ya. Allah, nggak adanya kau di sini kan. Jangan kau sok-sok gini lah, nakut-nakutin kami kayak gini gitu. Dan bener aja sampai rumah pulang kerja itu asli badan aku demam. Kayak demam terus di sini berat. Aku kayaknya pernah bilang sama kau lah. Ya tahu. Atau kayak bener-bener mau tidur gitu kan. Langsung kayak demam, ini di sini tuh kayak berat kayak ada yang naik di ini punggung aku kayak gitu. Itu bener-bener asli 1-2 hari sih aku kayak gitu. Aku sih gitu. kalau yang nantang aku nggak pernah, cuman waktu yang sendok jatuh itu waktu aku lagi itu kayak singkat aku sih bulan puasa itu sahur kan, aku lagi nyiapin makanan sahur atau makan untuk pasien aku lupa. Jadi karena dia menjatuhkan sendok dan aku posisi lagi sendiri, memang dia jatuhkan sendok, aku marah karena memang ya menurut ajaran keluarga aku kalau yang ada kayak gitu pasti harus dimarahi. Aku bilang, aku nggak ada ganggu kau ya di sini. Aku dari tadi diam-diam di sini. Kalau kau memang merasa terganggu, nggak usah gangguin aku kayak gitu. Aku bilang kan. Aku juga ya memang takut juga waktu itu. Cuman kayak aku tetap berusaha tegar, memberanikan diri. Karena kalau kita takut, dia bakal juga lebih ekstrim. Cuma sih kalau memang dia dibilang bisa ngangkat barang kayak gitu, itu tuh termasuk berani sih. Ya termasuk berani. Karena kan menurut pandangan kita kalau udah dia sampai berani ngangkat, berarti kan dia memang udah kekuatannya terlalu kuat. Karena kan kayak kita tahu mereka juga untuk nampakkan diri aja juga berat gitu, kayak cuman kayak sekedar lewat atau kayak say hi mulai suara-suara itu juga udah berat kan. Kalau masalah gerakin barang juga itulah yang aku bilang, yang ada supervisor kami lah kan dulu. Supervisor kami tuh orangnya skeptis banget, lebih nice. Pokoknya dia tuh skeptis sekali kalau kami cerita ada ini ada hantu lah di sini gitu kan. Dia tuh kayak alah, kau pun kayak gitu-gitu aja dipercaya gitu. Cuman jadi waktu itu pernah satu kali dia sendirian di daerah kantin. Ini siang-siang loh, padahal siang-siang bukan malam. Masih ramai orang. Cuma memang di area kantin tuh kan kalau lagi sibuk siang untuk mempersiapkan makan siang atau makan malam, semua orang sibuk di dapur. Nah dia di kantin sendirian. Itu panci isinya untuk jus buah. Tutupnya tuh terangkat, dan terangkatnya tuh tinggi, nggak terlalu tinggi, cuma kayak terangkat terus jatuh gitu di depan mata dia. Langsung dia lari ke dalam dapur, dan itu sejak itu dia percaya kalau memang di situ tuh ada. Jadi sejak itu dia tuh bakal cerita kayak, oh ternyata ya dibilang anak-anakku tuh benar gitu. Dan sejak saat itu dia kalau kami cerita nggak ngecengin kami terus, karena kami memang beneran, karena dia udah ngerasain. Jadi kayak nggak mungkin bohong gitu kan, dari depan mata dia, gila. Terus kau tipe orang yang penasaran nggak pengen lihat yang kayak gitu-gitu?